Ini kemenyan yang mahal, bukan sembarang kemenyan. Ya, mereka persembahkan hal demikian. Kemenyan, frankincense dalam bahasa Inggrisnya, atau myrrh dalam bahasa Inggrisnya, itu yang berarti mur. Bahasa Indonesia kita jarang dengar ya, karena kita jarang pakai. Tapi kalau orang-orang Islam mungkin pakai begitu-begitu ya. Ini barang justru lebih kadang-kadang mahal harganya daripada emas. Ya, kalau saudara lihat di bait Allah itu, frankincense atau myrrh itu barang yang sering dibakar di sana. Kalau saudara baca ya di Perjanjian Lama, barang yang mahal sekali. Jadi nggak sembarangan. Nanti kita akan lihat artinya. Mereka punya attitude always giving, memberi yang terbaik. Nah inilah saya kira yang membuat mereka cocok disebut the wise man. Ya. Nah ini cerita mengenai giving, saudaraku. Zaman sekarang Natal pikirannya tukar kado, bagi-bagi, ya kan, hadiah. Soalnya orang tanya, anak-anak kita juga mungkin tanya, mana kadonya? Tetangga kanan kiri sebut tanya, mana kadonya? Ya, saudara tahu nggak sejarah mengenai pemberian kado di hari Natal itu sebetulnya asal ceritanya dari mana? Ada yang tahu? Ada yang bisa katakan nggak? Ada yang tahu? Aduh saudaraku, kita orang Kristen kan tahu cerita. Mau Natal? Oke, kelas ceritanya. Ada yang lain nggak yang tahu? Dari mana basicnya orang giving during Natal? Saudara mesti mulai gali-gali nih. Komputer saudara punya, semua punya, saudara harus pakai itu, amen? Amen nggak saudaraku? Kita punya tools untuk cari kebenaran. Itu bukan dari ceritanya Santa Claus, itu sesudahnya. Itu bukan ceritanya karena the wise man, orang majus yang memberi, bukan. Itu cerita dari perayaan Saturnalia, perayaan Dewa Matahari yang digabungkan menjadi hari Natal. Pada saat mereka merayakan Saturnalia, mereka itu saling membagi-bagi hadiah. Saking kebiasaan itu dibagi untuk mereka supaya feel merry, kan? Makanya ada Merry Christmas, supaya orang itu bahagia, senang. Karena apa? Itu pergantian. Saturnalia itu pergantian waktu, ya toh? Dari mulai masuk fall, masuk winter, and they expect the longest matahari nyala terakhir istilahnya lah, sebelum pergantian waktu. Mereka merayakan dengan sukacita, bagi-bagi hadiah. Nothing to do dengan cerita The Wise Man sebetulnya. Gak ada cerita. Nah, kita mesti tahu ensiklopedia nih, buktinya saya ingin bacakan supaya saudara jangan pikir ini saya ngarang dari mana. Dikatakan most of the customs now associated with Christmas were not originally Christmas customs, but rather were pre-Christians and non-Christian customs taken up by. Jadi cerita-cerita mengenai pemberian ini dihubungkan dengan Natal bukan dari kebiasaan Natal, tapi dari kebiasaan orang-orang yang bukan Kristen atau masa sebelum Kristen yang diambil oleh gereja Kristen. Saturnalia, a Roman feast celebrated in mid-December, provided a model for many of the merry-making customs of Christmas. Jadi justru banyak dari perayaan Saturnalia ada diambil untuk dimasukkan ke dalam gereja. Bahkan dulu menjadi model bahwa orang memberi untuk semua pejabat-pejabat government, bahkan orang-orang di gereja yang kepala-kepala itu diberikan sampai akhirnya di stop oleh satu pope, saya lupa namanya. Tapi itulah asal mulai dari giving. Okay? So what's the big deal dari cerita Natal? Ditemukan Yesus atau berita, the good news. Justru orang-orang yang hatinya mencari kebenaran, hatinya yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Oke, kita kalau Natal, apa kita cari Tuhan? Apa yang kita cari? Apa kita cari hadiah atau cari yang senangnya aja? Nah, saudaraku, kita sekarang menuju ke pemberian giving mereka ya, berupa gold, ya, yang kedua frankincense atau kemenyan atau minyak mur, ya. Kita akan lihat arti-arti dari simbol dari pemberian mereka ini, ya. Yang emas berbicara mengenai apa? Kita tahu emas itu adalah barang yang sangat berharga, ya, valuable, dan lambang dari kerajaan royal,
Ya, emas itu nggak bisa cacat, maksudnya dalam arti tidak bisa karatan. Emas tidak bisa dimakan ngengat atau apa dalam bahasa Alkitabnya itu ya, tidak bisa gampang maksudnya menjadi rusak seperti metal yang lain. Nah, metal ini berbicara mengenai preciousness, mengenai the glory. Setiap kerajaan zaman sekarang, presiden atau orang-orang besar, bahkan orang-orang kaya punya mebelnya, punya something pen dari emas. Kenapa? Karena simbol dari suatu yang hebat, yang luar biasa. Nah, ini lambang kingship, raja-raja memakai. Sangat valuable, sangat berharga sekali. Dalam Exodus 28:36 dikatakan, "And thou shalt make a plate of pure gold." Engkau akan membuat lembaran dari emas murni, engrave upon it. Dibuat gambaran like the engravings of a signet, seperti gambaran yang ada tulisannya, holiness to the Lord. Jadi lambang dari emas zaman dahulu jelas sekali, pure gold, melambangkan kesucian daripada Tuhan sendiri. Kalau kita baca di dalam kitab Revelation, kitab Wahyu 21, 18 dan 21, "And the building of the wall of it," jadi ini the New Jerusalem, Yerusalem yang baru, dikatakan wallnya, dindingnya dari, saya nggak ngerti bahasa Indonesia apa, jasper, batu permata yang mulia, dan kotanya dikatakan terbuat dari emas murni, like unto clear glass. Jadi betul-betul emas melambangkan kemuliaan yang ada di surga, saudara. Emas. Dan 21 juga dikatakan, "And the 12 gates were 12 pearls." 12 pintu-pintunya terbuat dari 12 mutiara ya. Every several gate, setiap dari pintu-pintu itu dari satu mutiara. Dan jalanan kota itu dibuat dari apa? Pure gold. Dari emas murni. Bayangkan saudara, seperti transparent glass. Kenapa transparent? Kalau gold itu saking murninya, ya, katanya menjadi tipis dan tembus padam. Ya, kalau nggak salah, jendela dari Apollo itu kan dibuat dari lembaran emas yang tipis gitu ya. Nah, ini mungkin karena nggak terlalu pure, jadi mesti ditipisin banget, tapi jadi kayak kaca, bisa tembus padam. Apalagi yang dikatakan di sini clear seperti glass. Bisa bayangkan kan? Surga itu kayak gitu. And Pilate asked him dalam Markus 15 ayat 2, "Apakah engkau raja orang Yahudi? Art thou the king of the Jews?" And he answering said unto him, "Thou sayest it." Apakah engkau raja? Yesus katakan, "Ya, engkau mengatakan hal itu." You said so. Jadi gold itu berbicara mengenai apa, saudara? It speaks of God's atau Tuhan Yesus kingship. Jadi sifat dari dia menjadi seorang raja, di raja yang ada di dalam surga istilahnya. Ya. Jadi melambangkan dari ketuhanan dia. He's the King of Kings. He's the Lord of Lords. Ya. Yang kedua, kita akan lihat frankincense. Lambang dari apa? Nah, frankincense ini menurut Wikipedia dikatakan adalah gum atau resin. Ya. Nah, kemenyan itu dikatakan adalah, kalau bahasa Indonesianya apa ya? Gum atau resin ini sebetulnya merupakan kalau saudara pernah lihat perkebunan karet yang paling gampang tuh karetnya. Kalau saudara lihat mereka menyayat itu pohon, kemudian itu netes keluar, itu kan ada resinnya namanya, atau gum, atau orang sini bilang apa ya, getahnya, ya, getah itu, gumnya itu dari Boswellia tree yang bisa dibuat untuk perfume atau incense. Ya, biasanya tanaman ini tumbuh di daerah-daerah yang panas, memang Arabia, daerah India, Ethiopia. Nah, apa istimewanya frankincense ini? Apa istimewanya kemenyan? Baunya harum, saudara. Ya, baunya harum. Saudara mungkin pernah juga bau kemenyan di Indonesia. Ya, lumayan harum lah. Tapi yang Israel punya
ini bukan kemenyan-kemenyan seperti di Indonesia. Saya nggak tahu campurannya apa, tapi di Indonesia rada mistik karena banyak dukun pakai begitu. Tapi kalau di mana nih, Israel, baunya betul-betul, saya nggak bawa contoh, ada minyak begini. Tapi ini warna minyaknya itu kuning, seperti minyak minyak goreng. Dan mereka biasanya itu long proses untuk dapat. Jadi nggak bisa langsung di black pohonnya, disayat, langsung keluar tetesnya, enggak. Long proses, lama sekali. Bisa berhari-hari bahkan minggu untuk dapatkan resin yang seperti gambar tadi. Gambar yang tadi yang kita lihat di sebelah kiri. Jadi dia memang sengaja dibentuk gelondongan. Kalau getah dari frankincense diamin lama-lama cepat sekali menjadi beku gitu, menjadi gelondong, lama-lama jadi keras. Ya, itu yang dibakar orang sering ya. Kalau bakar kemenyan kan, mungkin kalau saudara pernah ke gereja Katolik lah, itu paling jelas ya. Mereka suka ngancurin kemenyan yang ditaburkan kecil gitu ya, bentuknya kayak langsung asapnya begitu kan. Ada yang pernah lihat ya? Kalau gereja Katolik. Nah itu baunya kan enak juga ya, baunya harum. Dan itu suka diproses. Ya. Kalau kita lihat di dalam tabernakel atau rumah Tuhan yang Musa bangun, ya, kita lihat tabernakel itu selalu dibakar kemenyan. Gak pernah absen dari pembakaran kemenyan itu. Ya. Dikatakan baunya itu seakan-akan kalau tenda atau tabernakel rumah Tuhan zaman dahulu, tahu ya tabernakel rumah Tuhan yang dari tenda yang didirikan oleh Musa, itu selalu dikasih bau harum, seolah-olah artinya apa? Kalau nggak ada bau-bauan begitu, Tuhan nggak mau ada. Ceritanya begitu kan? Istilahnya kalau ruang ini saya kasih wangi-wangian. Kalau nggak ada wangi-wangian, wah, baunya nggak tahu ruang ini. Ya pernah ada bau masakan dari mulai capcay sampai gado-gado sampai macam-macam ini. Jadi kasih wangi-wangian. Nah Tuhan seolah-olah paling suka kalau ada bau-bauan itu. Dan yang memakai kemenyan paling banyak di dalam Alkitab siapa saudara? Yaitu siapa namanya? Imam, para imam yang memakai kemenyan-kemenyan ini. Mereka harus selalu memakai. Ya, jadi the smell dari frankincense ini sangat semacam syarat utama harus selalu dibakar di dalam kemah. Nah kemah itu berbicara mengenai apa? Kita sebagai orang Kristen, right? Karena di sini ada 3 bagian. Ada Holy of Holies, Holy area, and then the court area, ruang luar. Itu berbicara mengenai manusia sendiri kan. Frankincense berbicara mengenai the priesthood atau keimaman. Ya. Karena mereka yang memakai kata imam di dalam tugasnya di dalam zaman dulu, mereka selalu berhubungan dengan frankincense. Mereka memasuk ke ruang utama ketemu Tuhan, mereka memakai frankincense, harus dibakar. Jadi lambang dari keimaman. Saudara, kita nggak bisa melayani Tuhan kalau kita ini nggak berbau harum seperti kemenyan tadi. Baunya harum dan nggak gampang untuk menjadi seorang imam ini. Seperti frankincense tidak mudah untuk didapatkan. Kehidupan kita betul-betul dimurnikan. Ya, bahkan frankincense ini harganya zaman dahulu saudaraku mahal. Ya, kalau sekarang saya nggak tahu berapa, tapi zaman dulu kemenyan ini bahkan dikatakan harganya bisa lebih mahal daripada emas. Ya. Jadi yang kedua, kemenyan berbicara mengenai keimaman dari Tuhan Yesus. Yang nomor 1, He is the King of Kings. Dia adalah Raja. Karena dia Raja, dia layak diberikan hukum. Yang kedua, dikatakan dalam Ibrani, dia adalah imam besar kita. Ya kan? Sebagai imam, dia layak mendapat kemenyan. Ya, ingat loh saudara, ini bukan kemenyan-kemenyan murahan. Zaman dahulu, hanya orang-orang wealthy men, orang-orang kaya yang bisa punya begini. Ya. Kalau sekarang mungkin bayangannya punya mobil atau punya apa. Zaman dulu, ini yang paling berharga. Yang ketiga, myrrh. Myrrh diambil dari tanaman yang disebut Kamivora merah. Ya. Hidupnya itu di daerah yang harsh, stony, daerah yang berbatu-batu yang kering tuh, daerah-daerah Arab
sepenanjung Arab, daerah-daerah Afrika. Saudara. Jadi bukan tanaman yang bisa hidup justru di daerah-daerah yang seperti Indonesia, nggak ada. Tapi mur, ya, saudara, juga disebut di dalam Alkitab balm of Gilead. Saudara tahu, balm of Gilead itu dalam bahasa Indonesia itu apa ya? Balsam dari Gilead. Di dalam Yeremia 8 ayat 22 dikatakan, "Is there no balm in Gilead? Is there no physician there? Why then is not the health of the daughter of my people recovered?" Balm of Gilead itu lambang dari penyembuh. Who is the balm of Gilead sebetulnya, saudara? Simbol dari Tuhan Yesus sendiri. Karena dia is the healer. Dia penyembuh. Ya kan? Jadi minyak mur atau kemenyan itu dipakai dua-duanya di dalam obat-obatan zaman dulu. Ya, minyak mur. Nah, saudara baca cerita tentang Esther, Queen Esther dalam Esther 2 ayat 12. Esther waktu dia sebelum menghadap raja menjadi queen, berapa lama, saudara? Dia mesti diproses dulu, misalnya dimurnikan. Tahun ya. Enggak, Bu, kelamaan itu. 6 bulan. 6 bulan. Ya, dibandingkan dengan minyak mur. Minyak mur. Nah, dia dimurnikan supaya baunya harum. Minyak mur itu harum, saudara. Ya, saya punya contoh juga bau dari minyak demikian, baunya enak, teman. Warnanya juga halus seperti minyak goreng gitu. Ya. Dan kalau mur, ya, tadi yang contoh di gambar tadi, dia juga bisa mengeras menjadi kayak resin tadi itu, yang sebelah kanan, mur. Ya. Jadi mur juga barang yang mahal di daerah Arab sana, di daerah Timur Tengah itu mahal sekali mur, karena bisa buat menyembuhkan, bisa buat apa? Berbagai obat, berbagai penyakit, ya, sampai disebut balm of Gilead. Ya. Nah, tadi mengenai kisah Esther, ya, 6 bulan dia dimandikan dengan minyak mur. Bayangkan, saudara, kalau kita mandi 1 minggu aja mungkin bau itu nggak hilang-hilang. 6 bulan dimandi tiap hari. Itu berbicara mengenai apa? Pengudusan dari orang-orang Kristen. Ya kan? Selama 6 bulan. 6 itu angka manusia kan? Jadi dimandikan supaya dia berubah. Orang biasa Esther menjadi ratu, queen. Gak gampang. Jadi kita sendiri, hidup kita ini diproses oleh Tuhan. Gak gampang. Diolah terus. Nah, sekarang bagaimana orang mengambil minyak mur dari pohon yang disebut Kamifora merah? Dikatakan di dalam artikel yang saya ambil, diambil dari pohon dengan cara melukai, sama dengan tadi, ya, kemenyan waktu diambil, dilukai pohonnya berulang-ulang sampai cairan tadi netes pelan-pelan dan menjadi gam, menjadi getah tadi, menjadi apa? Mengeras. Ya. Tapi bedanya kalau minyak mur itu mengerasnya lebih seperti lilin, ya, dan dia cepat sekali memang membeku. Nah, ini berbicara mengenai apa? Minyak mur ini sebetulnya berbicara mengenai the suffering of Christ, penderitaan. Bagaimana pohon itu selalu dilukai supaya apa? Keluar minyaknya. Karena kebutuhan tentang minyak mur dan kemenyan sangat besar zaman dulu. Jadi tanaman untuk pohon kemenyan dan mur ini yang paling sengsara, seperti pohon karet, selalu diblit dulu. Kan pohon karet itu nggak mati, ya kan? Tapi apa? Mereka selalu dilukain terus, ya kan? Itu simbol daripada Tuhan Yesus yang mengalami luka demi luka. Dia nggak mati, menderita sekali, dilukain terus. Setiap kali kita berdosa, kita melukai Tuhan. Setiap kali kita berbuat yang nggak benar, kita melukai Tuhan. Lambang dari suffering, bahkan lambang dari kematian dari Kristus itu sendiri. Ya, dia mengalami pain and sorrow. Jadi cerita nativity itu nggak kebetulan, saudara. Ya, nggak kebetulan. Sangat indah cerita itu. Karena apa? Loh, Tuhan ditemukan oleh orang-orang yang luar biasa, dan penemunya bukan orang-orang Kristen. Ya, ditemukan oleh orang-orang yang hatinya rindu untuk melihat sesuatu. Ya,
Kalau pagi hari ini kita rindu seperti orang-orang Majus, ya, kita mau betul-betul melihat Tuhan di dalam kehidupan kita. Hati kita juga harus lapar dan haus pada Tuhan. Pemberian mereka melambangkan siapa bayi yang mereka beri itu. Yang pertama, He's the King. Yang kedua, dia adalah High Priest. Yang ketiga, He's the Lamb of God, the sacrifice. Ya. Jadi cerita Natal ini terus terang sayangnya banyak berubah dari cerita aslinya kalau kita renungkan. Tidak ada cerita sama sekali dari sekarang yang senang-senang pohon Natal semua gambar itu pun tidak ada satupun yang melambangkan sebenarnya. Tidak ada ceritanya. Saudara, nah setelah nanti di rumah saya ingin saudara buat PR, gali lebih dalam cerita nativity ini apa sih? Dari mana, bagaimana? And then we know exactly kebenarannya itu apa. Karena kita baru tahu merayakan Natal yang baik itu bagaimana sih. Gitu. Ya, saya singgung last week waktu di care group. Perayaan Natal itu adalah mengenai pengingatan kepada Dia. Karena di Alkitab nggak ada, ya kan? Tidak ada suruhan mengenai merayakan Natal. Tidak ada sama sekali. Tapi adanya, ya ini susah memang dilawan. Istilahnya kalau ada 100 orang, cuma saudara dan saya nggak percaya, saudara bingung juga. Semuanya bilang, oh iya, kita bilang enggak. Ya kan? Sukar dengan melawan. Tapi it's okay. Kita bisa masuk di dalam apa yang menjadi bagian dari yang diberitakan, tanpa kita harus terhanyut di dalam apa yang mereka rayakan. Terima kasih Tuhan pada hari ini. Sekali lagi kami memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan, karena Engkau lahir. Kami mau seperti orang Majus itu Tuhan. Hati kami tambah hari, tambah mencintai-Mu ya Tuhan. Tambah hari kami tambah memuliakan Engkau. Demikian Tuhan, kami ingin grow, kami ingin bertumbuh. Kami ingin bertumbuh dalam segala hal. Dalam tahun 2013, kami percaya hal-hal yang lebih besar lagi kami akan lihat. Hal-hal yang lebih indah lagi Tuhan bersama Engkau. Buat hati kami seperti orang Majus ini Tuhan. Buat hati kami Tuhan, suka memberi. Bukan kami minta dan minta, tetapi justru kami mau memberi dan memberi. Tuhan, hari ini hati kami ingin seperti orang Majus. Tahu siapa Engkau. You are the King of Kings. You are the High Priest ya Tuhan, yang membawa kami kepada Bapa di surga, yang membawa semua doa-doa kami di hadapan Bapa. Dan Engkau juga Lamb of God yang telah menebus kehidupan kami Tuhan. Biarlah Tuhan, kami mau pakai kehidupan kami untuk kemuliaan-Mu. Biarlah kami pakai waktu-waktu kami untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, the Lamb of God yang hidup dan mati untuk kami semua. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri saudaraku.